Menjadi pria keren dengan aktivasi hukum asumsi Neville Goddard. Video ini Pak Lang buat khusus panjenengan, para pria yang ingin mengubah identitas dari pria biasa saja menjadi pria dengan daya tarik magnetis bagi kaum hawa. Mari kita mulai. Definisi keren seringkali disalahpahami sebagai atribut eksternal, seperti mobil yang mahal, pakaian yang punya merek, atau bentuk wajah tertentu seperti Brad Pitt misalnya. Namun, daya tarik yang sesungguhnya yang menarik wanita secara mendalam dan berkelanjutan sebetulnya adalah energi, kepastian, dan kepercayaan diri yang memancar dari dalam. Hukum asumsi Neville Goddard menyatakan, dunia luar adalah cermin dari apa yang panjenengan asumsikan tentang diri panjenengan. Jika panjenengan berasumsi, misalnya, saya biasa-biasa saja dan tidak menarik, ya maka itulah yang akan dipantulkan oleh dunia dan wanita kepada panjenengan. Sebaliknya, jika panjenengan mengasumsikan diri, saya adalah pria yang sangat keren dan diinginkan banyak wanita. Realitas fisik panjenengan akan tunduk pada asumsi internal itu. Menjadi keren dalam konteks Neville berarti menjadi pribadi yang berdaulat, ya, berdaulat, yang sadar akan nilai dirinya yang tidak terbatas. Nah, berikut ini Pak Lang akan sampaikan urutan proses bagaimana panjenengan para pria ini bisa mengubah diri dari pria biasa menjadi pria magnetis untuk kaum hawa. Langkah pertama adalah langkah fundamental yaitu mengganti konsep diri atau bahasa Inggrisnya the self concept shift. Proses ini dimulai dengan membersihkan dan mengganti label lama tentang diri panjenengan yang meliputi menghapus asumsi ketidaklayakan, kemudian menciptakan identitas keren panjenengan yang baru. Jadi panjenengan menjadi manusia keren. Yuk kita mulai dengan menghapus asumsi ketidaklayakan. Banyak pria, ya, termasuk panjenengan barangkali, tanpa sadar membawa asumsi lama seperti saya tidak cukup kaya, saya tidak cukup tinggi, saya tidak cukup ganteng, dan seterusnya. Atau saya selalu gagal menarik wanita, misalnya. Asumsi ini adalah energi yang bertentangan dengan daya tarik. Jadi panjenengan perlu melakukan tindakan pembersihan, ya, pembersihan belief-belief itu. Nah, caranya setiap kali panjenengan menyadari diri panjenengan memikirkan kekurangan itu, segera hentikan, segera di-cancel, ganti dengan pernyataan kebalikannya. Jadi panjenengan harus berafirmasi yang merupakan lawannya. Misalnya, saya adalah pria yang sangat berharga dan diinginkan banyak wanita. Saya menarik perhatian positif kemanapun saya pergi. Saya nyaman dan percaya diri dengan diri saya yang sejati. Nah, lalu kemudian panjenengan lanjutkan dengan proses menciptakan identitas keren panjenengan yang baru. Prosedur, definisi keren panjenengan harus berakar pada kualitas batin, ya, seperti ketenangan atau coolness, ya, kemudian sifat humor, kecerdasan, lalu tujuan hidup. Sebab di dalam tujuan hidup ada ambisi dan integritas. Nah, silakan panjenengan ambil kertas, lalu tuliskan 5 sampai 10 kualitas yang mendefinisikan pria keren itu apa menurut panjenengan. Ya, pria keren itu apa menurut panjenengan? Misalnya, tenang di bawah tekanan, punya visi yang tegas dan jelas. Panjenengan pandai membuat wanita tertawa terbahak-bahak. Panjenengan yang bisa menghargai diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, tulislah itu 5 sampai 10 menurut panjenengan. Lalu kemudian terapkan prinsip asumsi Neville Goddard, yaitu mulailah bertindak, mulailah berpikir dan merasa seolah-olah panjenengan sudah memiliki semua kualitas itu. Jadi ketika bicara, bicaralah dari tempat ketenangan, kepercayaan diri. Ketika membuat keputusan, buatlah secara tegas dari tempat yang punya visi. Ini yang disebut sebagai keadaan menjadi atau istilahnya the state of being, ya, keadaan menjadi. Yang pasti akan membuat lawan jenis panjenengan akan kelepek-kelepek. Tak jamin lah ya. Karena Pak Lang itu sudah ngajarin begini sudah, wah, sudah berulang kali dan banyak hasil dari murid-murid Pak Lang. Nah, selanjutnya adalah tindakan visualisasi dan penciptaan perasaan. Kemudian ingat ya panjenengan ya bahwa Mas Neville Goddard memberitahukan bahwa feeling is the secret. Feeling is the secret artinya adalah perasaan adalah rahasianya, rahasia manifestasi maksudnya. Di sini setelah identitas internal panjenengan berubah,
Maka panjenengan harus memperkuatnya dengan imajinasi yang hidup. Jadi Pak Lang minta panjenengan harus manfaatkan waktu setiap malam yang disebut kondisi SATS, S-A-T-S, yang merupakan singkatan State Akin to Sleep. Ini adalah keadaan ketika panjenengan kriip-kriip arep turu kae, wis ngantuk banget ngelikar ning amben arep bablas turu. Itu namanya kondisi state akin to sleep atau SATS. Panjenengan ciptakan adegan batin yang melibatkan pengakuan dan validasi atas daya tarik panjenengan. Contohnya ya, jadi panjenengan bayangkan sedang dalam percakapan yang menarik dengan seorang wanita incengan panjenengan. Dan panjenengan melihat kekaguman tulus di mata wanita itu. Bayangkan wanita itu meraih lengan panjenengan dan berkata dengan nada terkesan, "Wow, kamu pria yang paling tenang dan menarik yang pernah aku temui. Kamu keren banget deh." Rasakan pula sentuhan tangannya yang menyatakan kekaguman itu. Dengar suara pujiannya yang penuh kejujuran. Dan rasakan rasa kepastian, rasa layak, ketenangan, dan percaya diri yang mengisi dada panjenengan. Nikmatilah adegan imajinatif ini ya, prosedur, sampai panjenengan tertidur pulas dalam perasaan bahwa panjenengan benar-benar keren dan menarik. Lalu di hari-hari siangnya, panjenengan harus melakukan apa yang disebut self-talk, yaitu bicara pada diri sendiri, dialog internal. Ya, dialog internal sebagai seorang pria keren yang didamkan para wanita. Bila sebelumnya panjenengan biasa berdialog dengan diri sendiri, misalnya, saya harap para wanita menyukai saya. Ubahlah kata-kata jelek itu menjadi kata-kata baru. Misalnya, tentu saja mereka para wanita itu menyukai saya kok. Saya kan menyenangkan dan berharga. Saya merasa sangat santai di sekitar para wanita. Saya memiliki aura yang tenang dan menarik bagi mereka. Nah, begitu caranya. Sampai di sini bisa paham, Bapak Sedulur? Ya, semoga bisa ya. Kemudian proses berikutnya adalah bertindak dari asumsi itu. Ya, namanya juga hukum asumsi ya. Maka panjenengan bertindak dari asumsi itu. Asumsi sebagai seorang pria keren. Pria keren yang memanifestasikan daya tarik tidak pernah menunggu prosedur. Mereka bertindak aktif dari perasaan sebagai seorang yang sudah menjadi magnet. Pria keren adalah pria yang aktif. Pria keren selalu menghayati kehadiran penuh. Dia juga tidak peduli dengan hasil. Jadi waktu dia sedang berbicara dengan seorang wanita, ia hadir sepenuhnya bagi wanita itu. Mendengarkan aktif untuk wanita itu, bukan malah mainin HP, nyekrol-nyekrol berita bal-balan atau apapun itu. Bukan, tapi hatinya, perhatiannya penuh pada wanita. Namun demikian, ia melakukan itu semua tanpa keterikatan emosional terhadap hasil percakapan itu. Jika wanitanya ternyata tetap tidak tertarik, dia masa bodoh. Pria keren masa bodoh. Pria keren akan masa bodoh. Asumsi seorang pria keren adalah sebagai berikut. Dia, wanita ini, melewatkan kesempatan yang luar biasa ketemu saya. Kasihan dia. Ya, gitu ya. Dan masih banyak wanita lain yang akan menunggu saya. Ya, bisa dibilang agak sombong juga sih ya. Tapi ini kita melihatnya dalam konteks pemrograman bawah sadar, alam pikiran bawah sadar. Dan ini baik. Ada satu prinsip bagi seorang pria idaman sejati, yaitu dia tidak butuh validasi. Ingat itu. Ia tahu nilai mereka. Ia juga masa bodoh dengan penilaian negatif orang. Pokoknya dia hanya melakukan yang terbaik. Ya begitu saja. Para sedulur, pria-pria idaman wanita, pria keren juga mengembangkan sisi hidup yang lain atau overflowing cup ya. Kenyataannya ya, asumsi panjenengan tentang daya tarik itu akan lebih kuat jika panjenengan juga mengasumsikan diri panjenengan sebagai orang sukses, orang yang bersemangat dan berlimpah dalam aspek kehidupan yang lain. Aspek kehidupan lain itu bisa karier, hobi, kesehatan, petualangan, dan macam-macam ya. Oleh sebab itu, panjenengan juga perlu menginvestasikan waktu untuk pengembangan diri panjenengan. Panjenengan perlu membaca, perlu melihat berita-berita koran, berita terkini itu apa. Panjenengan perlu berolahraga, mengejar ambisi-ambisi panjenengan, mengejar hobi panjenengan, dan lain sebagainya. Energi gairah hidup yang panjenengan pancarkan dari kegiatan yang panjenengan sukai itu adalah salah satu atribut yang menarik yang dapat panjenengan miliki. Ini menunjukkan stabilitas, tujuan, dan kemandirian. Wah, ini wanita suka banget prosedur. Jadi panjenengan harus kembangkan aspek lain dari kehidupan panjenengan itu ya. Keberagaman itu penting.
Para sedulur, para pria idaman wanita, para pria idaman sejati, namun kenyataannya ada keadaan-keadaan yang menantang yang harus panjenengan hadapi loh. Akan ada hari di mana panjenengan merasa ditolak atau diabaikan. Itu pasti terjadi. Ini adalah momen krusial untuk menguji asumsi panjenengan. Nah, ketika penolakan terjadi, jangan kembali ke asumsi lama yang negatif. Segera revisi adegan penolakan itu di dalam pikiran panjenengan. Misalnya, gantilah adegan penolakan menjadi adegan penerimaan. Jadi panjenengan perlu melakukan afirmasi penegasan yang baru, misalnya, penolakan ini adalah ilusi sementara. Realitas sejati saya adalah bahwa saya magnetis dan diinginkan para wanita. Penolakan ini hanyalah jembatan yang membawa saya ke wanita yang memang ditakdirkan untuk saya. Nah, begitu. Ketika wanita menolak, seorang pria keren bukan malah jempleng-jempleng nangis karuan yang seramben, tetapi dia dengan gagah berani, gagah perkasa, tetap membangun keyakinan bahwa dirinya memang pria keren, menarik, dan diidamkan banyak wanita. Nah, para sedulur, kita sampai pada penutup dari pelajaran ini ya. Pak Lang beritahukan kepada panjenengan bahwa keyakinan adalah aksesori terbaik panjenengan. Jadi untuk menjadi pria keren di mata wanita melalui hukum asumsi Neville Goddard, panjenengan tidak perlu mengubah penampilan fisik panjenengan. Ya opanane ngono kuwi, sing ganteng, sing elek ya elek opanane. Tetapi yang harus Anda ubah adalah kesadaran panjenengan tentang diri panjenengan, nilai diri panjenengan, self konsep panjenengan. Kekerenan sejati itu adalah kepastian internal kok. Jadi ketika panjenengan benar-benar meyakini bahwa panjenengan adalah pria berharga, pria yang tenang, kalem, ya, cool, gitu ya, berwibawa dan menarik, maka wanita akan merasakannya melalui energi yang panjenengan pancarkan itu. Mereka akan melihat panjenengan tidak dengan mata biasa, bukan dengan mata yang ada di kepala itu, tetapi dengan mata pikiran bawah sadar mereka yang akan merespon vibrasi superior panjenengan. Jadi panjenengan harus senantiasa mengasumsikan diri sebagai seorang keren. Hidup panjenengan, gerakan panjenengan, nafas panjenengan berasal dari asumsi bahwa panjenengan adalah pria yang sangat berharga. Lalu latih imajinasi panjenengan untuk merasakan kepastian bahwa panjenengan diinginkan para wanita. Selanjutnya panjenengan biasakan bertindak tenang, jadi melakukan itu semua. Lepaskan kebutuhan akan validasi eksternal, lepaskan itu. Ya pokoknya masa bodoh lah dengan pendapat orang. Sedulur, mulai hari ini lepaskan juga untuk menjadi keren. Ya, sebaliknya, terimalah bahwa panjenengan sudah keren. Dan lihatlah bagaimana dunia, maksudnya para wanita ya, mulai memperlakukan panjenengan sesuai dengan asumsi baru panjenengan. Panjenengan akan menjadi pusat kekaguman wanita pujaan panjenengan. Mereka akan melihat panjenengan seperti Brad Pitt. Mereka akan melihat panjenengan seperti James Bond. Buktekke dhewe ya Mas, buktekke dhewe. Salam seger waras.